sa tinilala bagus. Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Pak Kabid, sebenarnya Pak Kabid ini monitoring ke sini ya, beliau lagi istirahat dulu. Yang saya hormati Bapak Dr. Hukum Subsekolah Tenaga Pendidikan, ini adalah guru saya dalam pendidikan. Saya sering banyak bertanya dengan beliau adalah senior. Yang saya hormati Ketua Popjawas guru kita semua. Yang saya hormati Kepala BIN 2 Panegang Bu Hajah Lilis. Yang saya hormati rekan-rekan tim penilai. Alhamdulillah kita didampingi oleh para observator, tenaga ahli baik dari Kanwil dan Wana Kabupaten. Yang saya cintai, yang saya banggakan Bapak Ibu Guru BIN 2 Pandeglang, yang saya hormati Ketua Komite, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, segala puji bagi Allah. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Bapak Dr. Hukum, Ketua Popjawas yang saya hormati, alhamdulillah hari ini kita bisa hadir dalam rangka penilaian kinerja Kepala Madrasah BIN 2 Pandeglang. Tadi pagi barusan kita di MIN 1, pas ke MIN 2 cukup adem suasana ya. Mudah-mudahan kalau adem suasana itu nilainya cukup baik di Kepala Madrasah. Amin. Madrasah ini cukup bagus Pak Dokter. Saya menilai dari jauhan, sering menilai tanpa saya mampir juga alhamdulillah di 2 ini cukup baik menurut saya. Saya selalu atasan itu kadang-kadang kalau waktu ngomelin, waktu nasihatin, karena saya ingin kepala madrasah itu lebih baik di masa saya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hidup ini adalah pilihan. Kita dimanapun profesi kita adalah pilihan. Jadi guru, jadi kepala madrasah, jadi kasih, jadi pengawas, jadi dosen, semua pilihan. Tapi setiap pilihan kita harus ingat bahwa yang namanya ASN itu adalah kita akan diperiksa, kita akan dinilai kinerja kita itu. Kepala madrasah 4 tahun sekali dinilai kinerja kepala madrasah. Kalau dia nilainya bagus, ada peningkatan, maka akan dipromosikan yang lebih bagus. Bapak Ibu guru juga sama, ada penilaian dari pimpinan kepala madrasah, dari kasih madrasah. Kasih madrasah juga sama, dinilai oleh pimpinan. Apalagi kasih madrasah, jarang yang nyampe 4 tahun Pak. Kepala madrasah 4 tahun. Kasih madrasah itu 3 tahun saja sudah hebat. Saya juga udah pengen cepat jadi ambil kalau bisa ya. Kalau jadi kasih lagi, itu penilaiannya. Kasih itu dinilainya juga banyak para pemimpin. Atasan saya itu ada 4 ya. Pak Kepala Kemenang, Pak Kabid Penma, Pak Kanwil. Salah satu aja yang ngasih nilai buruk terhadap saya itu berdampak buat problema saya kan gitu. Jadi semuanya dinilai kita gitu. Dan penilaian ini bukan berarti apa ya dijadikan berat gitu. Biasa saja. Kinerja kita itu dinilai, maka saya senang. Saya kepada staf saja nilai kinerja saya. Kalau kinerja saya tidak baik, koreksi saja. Itu pemimpin. Kita nggak usah takut dinilai, nggak usah takut kita dikoreksi. Karena hidup ini adalah kita harus bagaimana ada melaksanakan hak dan kewajiban kita sehingga apa yang kita perbuat hari ini, apa yang kita duduki jabatan hari ini bermanfaat untuk orang banyak. Saya tidak banyak maupun mudah-mudahan hasil penilaian ini cukup baik. Lihat luar biasa ini ya, bersihnya bagus, anak-anaknya bagus, saya senang banget tadi itu. Kenapa anaknya bagus? Yang hebat itu pembinanya. Seharusnya yang disawer oleh kepala pembinanya itu. Nah, kenapa pembinanya bagus? Karena kepala madrasahnya bagus. Begitu Bu. Jadi kalau siswanya bagus, yang punya nilai siapa? Gurunya. Kalau gurunya bagus, yang punya nilai siapa? Kepala madrasahnya. Kalau kepala madrasahnya bagus, yang punya nilai bagus kasihnya. Kalau kasihnya bagus, yang punya nilai kepala kemenangnya itulah. Tapi kalau siswanya buruk, gurunya buruk, kepala madrasah buruk, kasihnya juga kebawa buruk. Kepala madrasahnya juga kebawa buruk, pak kantornya kebawa buruk. Jadi sistem itu harus terus berjalan. Ya Bapak Ibu guru juga nanti mungkin mengalami suatu saat jadi pemimpin kepala madrasah. Semua ini kita berputar dunia ini, tidak
Tidak ada yang tidak mungkin dalam hidup ini, dan alhamdulillah ibu kepalanya sudah mencetuskan yang menelurkan pemimpin baru ya. Bu yang tinggal di sini, berarti ibu dari sini hebat. Ada yang berhasil ya gurunya itu. Itu mungkin yang ingin saya sampaikan pada kegiatan ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan kegiatan ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Isa MPD yang telah menyampaikan sambutannya. Untuk sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh Bapak Dr. Kurnia MPD selaku Syukur Teknik dan tim penilaian kinerja kepala madrasah, sekaligus akan membuka acara PKKM pada siang hari ini. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Shallallahu alaihi wasallam wa ba'du. Yang terhormat Pak Kasih Danman Kabupaten Pandeglang, Pak Haji Isa. Ya, kita doakan mudah-mudahan beliau sebentar lagi jadi kabit ya. Yang saya hormati Pak Ketua Jawas, kita orang tua kita semua, Pak Haji Yosef, yang lagi bentar lagi jadi Ketua PDM Pandeglang. Ibu Kepala Madrasah Ibu Jadis, dan keluarga ini sambutan pada pagi hari ini, siang hari ini. Saya lupa pidato saya ini. Wajib bisa yang peserta ketiga ya. Kita doakan mudah-mudahan Bu Haji Lilis dan keluarga besar Min 2 Pandeglang senantiasa diberkahi dan berlimpah berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu tim penilai dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya kita pada siang hari ini bisa berkumpul di Min 2 Pandeglang dalam rangka penilaian kinerja kepala madrasah. Dari awal acara saya dibuat terkesima ya, luar biasa ini. Ibu yang ngaji juga kirain saya mau nangis, bilang ke Bu Irma tadi tuh, Ibu ini dari Makodra ini. Kita peserta antek gitu. Jadi luar biasa ini tilawahnya, ya kita doakan mudah-mudahan semuanya berkeberkahan. Amin. Tadi juga ada Asmaul Husna, luar biasa. Ini mudah-mudahan semua kita menjadi pribadi-pribadi Asmaul Husna semua. Salawat dan salam senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak sekalian, saudara sekalian, saya diminta oleh Pak Habib untuk menjadi ketua tim penilai kinerja kepala madrasah tahun keempat di Min 2, tadi di Min 1. Tentunya kita tidak menilai, kita tidak menilai, hanya ingin memotret saja sesuai dengan instrumen yang sudah disiapkan dalam UNIS Dirjen Teknis nomor 1111 tahun 2019 terkait dengan UNIS. Jadi kita hanya memotret saja, menyocokkan saja apa yang ada di dalam UNIS dengan kondisi existing di madrasah di Bapak Ibu sekalian, penilaian kinerja kepala madrasah ini menjadi sebuah hal yang niscaya kita lakukan. Gak ngerti jadinya. Untuk langsung kepala aja lah. Madrasah. Nggak tahu ya. Kemudian kita di samping untuk melihat bagaimana Kasus apa ya? Pak Santo ya? Setidaknya kepemimpinan kepala madrasah atau efektivitas Pak Santo itu. ini bisa dilihat dari 4 hal. Pengurusnya Pak Hamdan. Pertama dari sisi manajerial kelembagaan,
bagaimana seorang kepala madrasah itu bisa membangun komitmen visi di antara Bapak Ibu sekalian stakeholder madrasah. Oleh karena itu nanti kita lihat bagaimana sebetulnya manajerial kelembagaan madrasah yang bersangkutan. Apakah visi misi yang disampaikan atau yang ditetapkan oleh madrasah ini sudah menjadi komitmen bersama atau belum? Karena untuk kepala madrasah ini hanya salah satu instrumen saja untuk menuju madrasah efektif ini, hanya salah satu instrumen. Nah, Bapak Ibu sekalian juga adalah sebagai instrumen yang penting di dalam mencapai kinerja madrasah ini. Oleh karena itu nanti kita lihat bagaimana sisi manajerialnya, sisi kelembagaannya, membangun visinya seperti apa. Jangan-jangan Bapak Ibu lupa lagi nanti visinya. Sebelah kanan saya visi madrasahnya. Sebelah kanan saya. Ini tengah di kanan. Barangkali ada visi madrasah ini apa visinya? Sebelah kiri saya visi madrasahnya apa? Visi. Nah, Bapak Ibu sekalian, visi ini harus menjadi gerak hidup kita di madrasah. Senyum kita, tertawa kita, tangis kita, itu harus sesuai dengan visi madrasah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, visi itu adalah mimpi bersama warga madrasah. Nah, bagaimana kita akan mewujudkan mimpi itu sementara mimpi juga kita belum? Nah, oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, madrasah efektif itu bisa dilihat dari itu, dari kelembagaannya, manajerialnya seperti apa. Nah, yang kedua, madrasah efektif itu bisa dilihat dari sisi manajerial kurikulumnya atau dari kurikulum. Nah, untuk madrasah ini kurikulum apa yang sudah dipakai, kurikulum apa? Masih K13. Pemerintah menawarkan 3 kurikulum. Yang pertama kurikulum K13, yang kedua kurikulum darurat, dan yang ketiga kurikulum merdeka. Berarti di sini belum merdeka ya? Belum. Jadi kita masih pakainya kurikulum belum merdeka. Jadi kurikulum K13. Nah, artinya Bapak Ibu sekalian, kita lihat bagaimana kurikulumnya, bagaimana supervisi kepala madrasah ke guru-gurunya, itu bagian dari kurikulum gitu. Sudahkah Bapak Ibu sekalian disupervisi? Nah, bagaimana tindak lanjut supervisinya? Bagaimana perencanaan supervisi kelasnya? Nah, ini nanti kita lihat. Berapa kali Bapak Ibu sekalian disupervisi di dalam 1 semester, di dalam 1 tahun oleh kepala madrasahnya? Jangan-jangan Bapak Ibu hanya menyodorkan saja form untuk ditanda tangan. Bapak Ibu waktu mengajar tidak pernah dikunjungi ke kelas oleh kepala madrasah sebagai supervisi akademiknya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, nanti akan kita lihat bagaimana supervisi dari kepala madrasah kepada baik itu guru-guru maupun juga kepada teknik atau tenaga pendidikan. Bapak Ibu pernah didorong untuk ikut kuliah lagi, untuk ikut diklat misalnya, baik itu guru maupun tekniknya, untuk meningkatkan kompetensi Bapak sekalian oleh kepala madrasahnya bukan inisiatif sekalian. Nah, yang keempatnya Bapak Ibu sekalian, madrasah efektif itu bisa dilihat dari kebaruan. Bisa dilihat dari kebaruan. Itu artinya apa sih yang baru sebagai hasil inovasi madrasah? Nah, jangan-jangan dari awal sampai akhir kepemimpinan ibunya itu aja gitu. Begitu saja. Dokumen satu begitu saja, tidak ada hal-hal yang baru. Oleh karena itu, madrasah yang efektif, kepemimpinan madrasah yang efektif itu dilihat dari ada kebaruan dari madrasah ini. Kebaruan dari sisi prestasi, kebaruan dari akademiknya, kebaruan dari hal apapun itu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, nanti kita lihat ada nggak kebaruan yang ibu bapak sekalian lahirkan sejak 4 tahun kemarin. Kita tidak melihat 5 tahun ke belakang, tetapi kita hanya melihat 4 tahun ke belakang. Oleh karena itu, sisi kebaruan itulah yang nanti yang akan kita lihat. Di samping Bapak Ibu sekalian, madrasah yang efektif itu bisa dilihat dari kemitraan. Madrasah Min 2 ini menjalin kemitraan dengan siapa saja? Apakah menjalin kemitraan dengan Pemda, menjalin kemitraan dengan CSR mana, menjalin kemitraan dengan lembaga mana ataupun institusi mana? Nanti kita lihat.
Apa hasil dari kemitraan itu? Apa dampaknya kepada masyarakat madrasah? Kepada siswa apa? Kepada guru apa? Kepada tendik apa dan sebagainya. Nanti kita lihat dalam PKKM ke depan ini, dalam PKKM yang akan kita laksanakan di hari ini. Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, PKKM ini memotret yang tadi itu. Minimal ada 4 aspek itu. Yang pertama adalah manajerial, kelembagaan, manajemen, kemudian juga supervisi, kurikulum, kebaruan, dan kemitraan. Ini untuk apa semua dilakukan? Tadi yang saya sampaikan, ada yang namanya penilaian, beda dengan penelitian. Kalau penelitian itu hasil dari penelitian itu tidak punya dampak apa-apa. Tapi kalau penilaian itu ada dampak, ada konsekuensi kalau di dalam penilaian. Konsekuensinya adalah kebijakan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, hasil penilaian ini nanti akan punya konsekuensi kebijakan. Jika nilainya baik, maka ibu kepala madrasah ini bisa atau boleh melanjutkan untuk periode berikutnya. Nah, jika hasilnya cukup, boleh melanjutkan, tetapi dengan catatan harus ikut uji kompetensi lagi. Nah, jadi ada 2. Yang pertama baik, yang kedua cukup. Nah, cuma kemarin saya mengusulkan kepada pimpinan waktu rakor di Aceh, untuk yang hasil baik pun harus ada uji kompetensi lagi jika ingin ditetapkan menjadi kepala madrasah periode berikutnya. Kenapa saya usulkan demikian? Karena dinamika keilmuan, dinamika dunia pendidikan, dinamika sosial, dan dinamika di luar ini sangat luar biasa berkembang. Oleh karenanya perlu ada penyesuaian kompetensi, penyesuaian kemampuan adaptabilitas terhadap kondisi existing dan kondisi ke depan, sehingga diperlukan adanya uji kompetensi lagi. Sehingga Bapak Ibu sekalian, hasilnya nanti PKKM ini, jika hasilnya baik, ibu kepala madrasah jika mau dilanjutkan ke periode kedua itu harus ikut uji kompetensi lagi. Cuma uji kompetensinya dilakukan oleh Hamil, oleh Bu Irma dan Bu Rini tuh. Nah, jadi Bu Irma dan Bu Rini serta Pak Mumu nanti membuat instrumen uji kompetensi untuk kepala madrasah hasil PKKM yang hasilnya baik jika ingin ditetapkan lagi. Karena kalau dalam juknis nomor 1111 itu, jika nilainya baik tidak perlu PKKM dan tidak perlu uji kompetensi lagi. Tapi kemarin kami mengusulkan untuk tetap ada uji kompetensi. Karena 4 tahun perbaharuan dan dinamika keilmuan itu cepat sekali. Oleh karena itu Bapak sekalian, sesuai harapan tadi yang disampaikan oleh Pak Isa, juga oleh Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan hasil PKKM ini nilainya sangat baik. Tidak hanya baik, tapi sangat baik. Kalau sangat baik, langsung tidak perlu ikut uji kompetensi lagi untuk periode berikutnya. Baik Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka pelaksanaan uji penilaian kinerja kepala madrasah ini sudah bisa dilaksanakan, dan sesuai permintaan Ibu Kepala tadi tidak usah presentasi, tidak perlu presentasi Bu, karena Ibu sudah menyiapkan dokumen segini lengkapnya, segini banyaknya, sehingga kami tim penilai sudah bisa menggambar bagaimana persiapan Ibu sekalian untuk mengikuti penilaian kinerja kepala madrasah ini. Ini dibuktikan dengan beberapa dokumen yang sudah muncul, yang sudah numpuk di sini di depan kita semua. Nanti biar Bu Rini, Bu Irma, Pak Mumu, dan tim penilai yang lain nanti yang menyesuaikan ada enggak sesuai dengan instrumen penilaian yang kita bawa. Kemudian di sini juga ada apa namanya nih yang ini Bro? Piala gitu kan? Piala ini kan mencerminkan prestasi madrasah, baik dari prestasi gurunya, prestasi siswanya, akademik dan non akademik. Jadi tidak dipresentasi pun kami sudah bisa menggambar bagaimana kinerja kepala madrasah di MIN 2 ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, dan untuk selanjutnya kami persilahkan kepada tim penilai untuk memulai penilaiannya.
Demikian, billahi taufiq ada Allah wa yakum ajmain. Allahumma qil ila qamqari billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup 1 menit lagi.